Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 hadir di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tahapan Perkembangan dan Kepribadian Manusia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Aisyah Nurziwanati dengan NPM 190019, dilanjutkan dengan Risma Anggun Puspitasari dengan NPM 190025, dilanjutkan dengan saya sendiri Muhammad Dinan Hatian Hanif dengan NPM 190027. Lalu terakhir adalah Maulida Rizka Afifa dengan NPM 190042. Oke, untuk slide selanjutnya. Definisi perkembangan. Perkembangan atau development merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Lalu berikutnya adalah kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika diaplikasikan pada situasi tertentu. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Risma Anggun Puspitasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Anggun Puspitasari, NPM 1901010025. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Oleh karena itu langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama adalah struktur kepribadian. Struktur kepribadian ada 3. Yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah superego. Yang pertama adalah id. Id merupakan sistem kepribadian yang asli atau merupakan dunia batin manusia yang tidak dapat mempunyai hubungan dengan dunia luar. Contohnya seperti ketika kita batuk dan lapar. Selanjutnya adalah ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani realitas. Contohnya seperti suara hati untuk memutuskan untuk makan ataukah tidak. Yang terakhir adalah superego. Superego ialah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral yang kita dapat dari orang tua. Contohnya adalah memberikan pertimbangan. Selanjutnya yaitu tipologi kepribadian. Tipologi kepribadian merupakan pengetahuan yang menggolongkan manusia berdasarkan faktor tertentu, misalnya seperti karakteristik, fisik, psikis, dan budaya. Selanjutnya yaitu contoh dari karakteristik adalah seperti pemalu dan pendiam. Kemudian contoh untuk fisik yaitu bentuk tubuh yang diwarisi dari orang tua. Contoh untuk psikis adalah pikiran dan perasaan. Yang terakhir adalah contoh untuk budaya. Contoh untuk budaya adalah seperti pola perilaku. Selanjutnya adalah pengembangan kepribadian. Yang pertama adalah Piaget, tahapan pengembangan kognitif. Inti dari Piaget tahapan pengembangan kognitif adalah anak-anak berpikir berbeda daripada orang dewasa. Kemudian yang kedua adalah Freud, struktural model kepribadian. Menurut Freud, id, ego, superego bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Kemudian yang ketiga adalah Erikson, tahapan perkembangan psikoanalisis. Erikson memilih fokus pada pentingnya hubungan sosial pada pengembangan kepribadian. Kemudian yang nomor 4 adalah Freud, tahapan perkembangan psikoseksual. Kepribadian berkembang secara bertahap yang berkaitan dengan zona erotis tertentu. Kegagalan tahap ini akan menyebabkan masalah kepribadian ketika dewasa. Kemudian yang terakhir adalah Kohlberg, tahapan pembangunan moral, yaitu mengembangkan kepribadian yang berfokus pada pertumbuhan moral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan kepribadian. Di sini ada 3 fase, yaitu ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama diutarakan oleh Charles Hecolet pada tahun 1864 sampai 1929 bahwa tahap perkembangan kepribadian yang pertama dimulai sejak usia dini, yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun.
pada usia ini anak sudah mulai mengenali dirinya sendiri. Dan yang kedua ada fase kedua. Fase kedua merupakan fase yang paling dominan dalam membentuk kepribadian dan bakat pada seseorang. Fase ini ada pada usia 2-3 tahun. Dan yang ketiga ada fase ketiga. Fase ketiga ini merupakan proses perkembangan kepribadian seseorang yang mulai luas. Fase ini merupakan fase terakhir. Fase ini ditandai dengan semakin stabilnya karakter seseorang dengan perilaku khasnya. Pada fase ini, perkembangan kepribadian cenderung menetap secara permanen, yaitu dengan terbentuknya perilaku yang khas dan perwujudan kepribadian yang bersifat abstrak sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pengembangan dan kepribadian. Konsep pengembangan dan kepribadian adalah sebuah wawasan pengetahuan dan keterampilan manusia yang bersifat sangat luas, dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Dan pengembangan kepribadian adalah suatu proses yang mengasah sifat-sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sifat-sifat yang buruk. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kepribadian. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu pola perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Contohnya, perbedaan iklim dan sumber daya alam yang menyebabkan manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah faktor genetik, yaitu manusia mempunyai biologis yang unik, artinya mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Contohnya, anak kembar sekalipun biasanya mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku dan mempengaruhi pembentukan kepribadian. Contohnya, di negara bagian barat biasanya diperbolehkan mengenakan pakaian yang terbuka, sedangkan di negara bagian timur biasanya tidak mengizinkan penduduknya mengenakan pakaian yang terbuka. Faktor yang keempat adalah faktor sifat, yaitu perubahan perilaku antara baik dan buruk. Contohnya, yang perilaku baik adalah selalu berpikir positif, suka menolong, dan rajin. Kemudian sifat yang buruk biasanya merasa iri, dengki, dan berbohong. Yang selanjutnya adalah pengembangan kepribadian manusia. Di sini ada search of self concept, yaitu fase pertama dimulai sejak anak berusia 1 hingga 2 tahun. Biasanya anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Lalu bagaimana sih konsep diri ini terbentuk? Sama seperti meja, di mana terdapat kaki penyokong yang sangat berperan penting dalam pengembangan kepribadian. Kemudian ada self-concept achievement, adalah fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat, tahap pengembangan karakter yang sesuai dengan karakter pada diri seseorang. Kemudian selanjutnya adalah academic self-concept, yaitu perkembangan fase ini biasanya ditandai dengan stabilnya perilaku yang khas dari orang tersebut, terbentuknya perilaku abstrak dan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Demikian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.